jam atau 1,5 jam saya biasanya satu halaman itu langsung saya hafalkan. Saya pergi ke pasar, saya biasanya murojaah juga. Pokoknya waktu saya itu sangat minim, jadi saya harus gunakan betul-betul kalau saya mau jaga hafalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita minta tipsnya Mas Sate Barokah bagaimana menyeimbangi waktu untuk menghafal Al-Quran dengan usahanya. Ya, siapa tahu mungkin bisa kita adopsi dan kita amalkan. Ya. Bisa Mas bagi-bagi tipsnya bagaimana caranya? Insya Allah. Nah, jadi yang pertama, kalau kita mau niat menghafal Al-Quran, yang perlu diperbaiki adalah niatnya. Jadi kalau kita udah niatkan semuanya itu untuk Allah, maka insya Allah akan dimudahkan semuanya. Kita betul-betul insya Allah menanamkan Al-Quran di dalam hati kita. Jadi kalau saya triknya biasanya kemarin alhamdulillah saya sempat menggunakan metode, cuman karena mungkin waktunya kurang memungkinkan jadi enggak sempat melanjutkan. Jadi sempat kemarin saya pakai metodenya Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya hafal Al-Baqarah plus nomor ayatnya plus halamannya, habis itu diacak-acak, boleh nanti kalau mau tes ya dikit, tapi ya jangan banyak-banyak lah. Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 68 lah boleh kalau mau dites, insya Allah sedih acak-acak boleh, itu insya Allah saya hafal dengan waktu saya yang sangat betul-betul minim sekali waktu untuk itu. Jadi alhamdulillah triknya yang pertama dari saya itu biasanya kalau saya habis sholat subuh saya udah nggak tidur lagi, jadi saya ambil Al-Quran, saya menghafal di situ. Ya. Ketika sudah selesai saya hafal, saya biasanya alhamdulillah butuh waktu itu sekitar 1 jam atau 1,5 jam saya biasanya satu halaman itu langsung saya hafalkan. Begitu selesai saya hafalkan, kan kalau dari sholat subuh ya, sholat subuh sampai 1 jam biasanya kita udah duha. Jadi ketika sudah saya hafalkan 1 jam, sholat duhanya langsung saya pakai. Yang saya hafalkan itu saya pakai. Nanti biasanya saya ambil 2 ayat ya, kalau Al-Baqarah kan agak panjang-panjang, jadi saya ambil 2 ayat. Nanti kalau sudah salam biasanya saya buka lagi kalau lupa. Jadi kalau enggak lupa saya lanjutkan, kalau lupa saya buka lagi. Setelah itu biasanya nanti kalau selesai saya pakai duha, saya pergi ke pasar. Saya biasanya murojaah juga. Jadi kalau kita menghafal dengan metodenya Ustadz Adi Hidayat itu luar biasa, kita sangat terbantu. Metode At-Taisir ya. Jadi ketika saya lihat plat motornya orang, saya ingat ayat. Jadi saya lihat plat motornya orang, ingatnya ke nomor ayat. Jadi itu sangat membantu murojaah. Biasanya saya kalau berangkat ke pasar, saya belanja, saya sambil murojaah di jalan. Pertama saya urutkan ayatnya toh dari 1 sampai ayat keberapa saya hafal. Habis itu sesudah saya sudah urutkan, biasanya saya lihat plat motornya orang. Jadi ini sama kan biasanya kan ada contoh nih 4281, ayat 81 apa ya, ayat 42 apa, saya baca. Nanti ketemukan setiap motor lain, nomor platnya lain, itu saya baca. Setelah itu biasanya nanti mau sholat duhur ya, mau sholat duhur kan ada qobliyahnya saya pakai hafalan itu. Habis itu ba'diyahnya saya pakai lagi, qobliyah asar saya pakai lagi. Biasanya kalau malam, waktu kemarin masih gini sih alhamdulillah itu biasanya ya sempat kadang sholat malam. Kalau sekarang mungkin kurang karena banyak kesibukan jadi kurang. Itu kalau biasanya nanti habis sholat subuh, hafalan yang saya hafal kemarin itu udah tertanam dengan cara saya seperti itu. Saya pakai sholat duha, habis itu saya bawa ke pasar, habis itu sebelum sholat duhur dan sesudah sholat duhur, dan plus lagi biasanya sambil nusuk sate. Itu yang paling banyak waktu saya. Biasanya nanti dibantu dengan istri, biasanya dia acak-acak itu ayat ya. Ayat nomor 31 berapa, gimana bacanya, nanti dibalikkan ayat 20 apa bacanya. Biasanya dibantu sama istri sambil potong daging, sambil menusuk sate. Habis itu alhamdulillah nanti tiba sholat asar. Pokoknya
waktu saya itu sangat minim, jadi saya harus gunakan betul-betul kalau saya mau jaga hafalan. Dan alhamdulillah nih, kemarin waktu Ramadan kemarin ya, saya udah kemarin kan sempat ada imam dipanggil dari Sulawesi Selatan ya kan, imam panggilan, ustadz panggilan. Begitu ustadznya kan harus pulang ketika baru berapa malam, belum cukup 1 bulan. Dan alhamdulillah saya ditunjuk, saya pakai hafalan itu, alhamdulillah berhasil. Kuat sekali hafalannya dengan Masya Allah ya, luar biasa tips-tipsnya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersungguh-sungguh. Ya, siap. Tidak ada yang susah kalau kita sungguh-sungguh. Itu yang susah kalau kita tidak mau sungguh-sungguh. Oke. Jadi apakah perlu kita coba ya, kita tes masih? Boleh, insya Allah. Kita tes pakai mushaf ya? Iya. Oke. Boleh, insya Allah. Ya. Jadi kita akan mencoba menguji Mas Sate Barokah. Kita uji dengan surat Al-Baqarah ya. Kisaran ayat 1 sampai 48 saja. Insya Allah. Jadi sekarang saya akan menyebutkan ini tidak pakai halaman ini Mas ya. Saya akan menyebutkan saja nomornya, nomor ayatnya. Nanti Mas yang baca. Karena juga kebetulan udah lama ndak mengulang dengan metode ini, walaupun mungkin nanti agak salah, mungkin ya salahnya cuma 1 ayat 2 ayat, kalaupun meleset, tapi mudah-mudahan masih ingat lah, insya Allah. Silakan dibaca ayat ke-13. 13 ya, ayat 13, insya Allah. Kalau salah mohon diluruskan, ya, insya Allah. Karena udah agak lama ini ndak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Sahih, mumtaz. Oke, kita coba mundur. Kita mundur ya. Insya Allah. Ya kalaupun lambat karena 4 ayat ke belakang. Mundur 4 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mumtaz. Sekali lagi. Kalau agak salah mohon ini karena udah agak lama sih dengan metode itu. Sekali lagi. Saya sebut ya. Insyaallah. Ayat 27. Ayat 27. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Masya Allah. Terus kalau kita lihat juga langgam-langgamnya kayaknya ini langgam-langgam khusus kayak. Itu langgam apa yang dibaca? Itu tadi pakai langgam Kurdi, pakai irama Kurdi. Emangnya berapa langgam yang dihafal? Alhamdulillah nih semenjak saya menjual saat ini saya bisa mempelajari sekitar kurang lebih 4 langgam lah. 4 langgam. Coba disebutkan langgam apa itu? Jiharka atau ajam kan? Jiharka. Kurdi. Nahawan mik Kurdi. Nah, itu yang biasanya sering saya pakai imam biasanya kalau saya ditunjuk Nahawan, Kurdi, Jiharka, dan juga biasanya saya mix Nahawan dengan Kurdi. Nahawan dimix dengan Kurdi. Oke, teman-teman sekalian, tetap stay di Jenanya Channel ya. Karena di part berikutnya kita akan mengajak Mas untuk membacakan beberapa surat di dalam Al-Quran dengan beberapa langgam ya, beberapa langgam. Langgam apa tadi? Nahawan, ada Nahawan, Jiharka dengan Kurdi. Dengan juga Nahawan dimix dengan Kurdi. Nahawan digabung dengan Kurdi. Gimana? Penasaran? Oke. Lanjut di part berikutnya.